Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Zahra Sabila Jamjami dengan NIM 11920601220 dari kelas 5C. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktikum mata kuliah fisiologi hewan dengan materi alat indera. Landasan teori. Alat indera ialah reseptor saraf sensitif yang ada pada tubuh manusia dan berfungsi untuk mengenal berbagai rangsangan dari luar menurut Iswari 2018 halaman 11. Alat indera manusia dibedakan menjadi 5 meliputi indera penglihatan, indera pendengaran, indera pembau, indera pengecap, dan indera peraba menurut Wulandari 2015 halaman 168. Menurut Wangko 2013 halaman 1-3 dijelaskan bahwa lapisan bola mata terdiri dari tunika fibrosa, yaitu lapisan terluar meliputi kornea dan sklera. Kemudian ada tunika vaskulosa, yaitu lapisan tengah yang meliputi koroid, korpus ciliaris dan iris, dan tunika nervosa, lapisan paling dalam bola mata yaitu retina, di mana pada retina ini terdapat dua bagian pokok, yaitu ada bintik kuning dan bintik buta. Manusia mendeteksi bau dengan menggunakan reseptor yang terletak pada kedua epitel olfaktori dalam hidung. Sel-sel penciuman memiliki ujung berupa rambut-rambut halus, di mana rambut-rambut ini dihubungkan oleh urat saraf melalui tulang saringan dan bersatu menjadi urat saraf olfaktori, menuju ke pusat penciuman bau di otak. Kuncup rasa kebanyakan terdapat pada permukaan lidah. Nah, pada lidah terdapat 3 papil pengecap, yaitu ada papil bentuk batang, bentuk huruf V, dan bentuk palu. Menurut Suprihatin 2013 halaman 5. Tujuan praktikum untuk mengetahui bintik buta dan menentukan kepekaan terhadap rasa. Berikut ini alat dan bahan yang digunakan pada praktikum alat indera. Selanjutnya, prosedur kerja. Sediakan kertas HPS 3x14 dan buatlah tanda positif dan tanda titik dengan garis tengah 2 mm dan jarak 10 cm. Lalu pegang kertas dengan tangan kiri sejauh 50 cm di depan mata. Kemudian pusatkan pandangan mata kiri pada titik dan mata kanan ditutup. Dekatkan kertas perlahan-lahan hingga tanda positif hilang dan tampak kembali. Ukurlah dan catatlah ke dalam tabel pada jarak berapa tanda positif hilang dan tampak kembali. Ulangi percobaan hingga 3 kali. Terakhir, lakukan prosedur sebelumnya ke mata sebelah kanan. Berikutnya hasil. Di bawah ini merupakan tabel hasil pengamatan bintik buta, yaitu ada perbedaan antara mata kiri yang ditutup dan mata kanan yang ditutup. Pada saat mata kiri ditutup, jarak waktu tanda positif hilang sebesar rata-ratanya 34,3. Kemudian untuk rata-rata jarak waktu tanda positif kembali 43 cm. Lalu untuk mata kanan ketika ditutup, jarak waktu tanda positif hilang yaitu 37,3 dan jarak waktu tanda positif kembalinya 45,3 cm. Berikutnya pembahasan. Diketahui jarak bintik buta mata kanan dan kiri ini berbeda disebabkan oleh pembiasan cahaya. Saat benda tidak terlihat di jarak tertentu, disebabkan pembiasan cahaya tersebut jatuh di bagian bintik buta yang ada dalam retina. Sedangkan ketika benda terlihat kembali pada jarak tertentu, berarti pembiasan cahayanya jatuh di bagian bintik kuning dalam retina. Seperti yang dikemukakan oleh Wangko 2013 halaman 83 bahwa pada masing-masing retina memiliki 120 juta sel batang yang berfungsi untuk penglihatan warna hitam putih dan juga membedakan gelap dan terang. Selain itu ada 6 juta sel kerucut yang berfungsi untuk penglihatan warna dan ketepatan penglihatan cahaya ketika terang. Sel batang dan kerucut ini ditemukan pada bintik kuning, sedangkan pada bintik buta tidak ditemukan sel batang dan kerucut, sehingga pada keadaan normal keberadaan bintik buta tidak disadari. Pertanyaan, apakah yang dapat kamu katakan tentang tanda positif? Dari hasil pengamatan, tanda positif ini merupakan tanda untuk mengetahui dan mengukur bintik buta yang dimiliki oleh setiap orang. 2. Pada jarak tertentu tanda positif hilang dan pada jarak tertentu tampak kembali. Apa sebabnya? Jawabannya, pada jarak tertentu tanda positif hilang disebabkan karena pembiasan cahaya yang masuk pada bintik buta karena tidak memiliki fotoreseptor. Kemudian tanda positif muncul kembali akibat daerah bintik buta sudah habis sehingga retina masih menangkap cahaya kembali melalui bintik kuningnya.
3. Adakah hubungannya antara peristiwa tersebut dengan peristiwa buta warna? Jawabannya tidak ada hubungan karena peristiwa buta warna merupakan kelainan pada mata yang ditentukan oleh gen resesif pada kromosom seks. Kondisi ini timbul akibat sel-sel retina tidak mampu merespon warna yang semestinya. Menurut Viata 2014 halaman 53. 4. Orang yang pindah dari tempat yang terang ke tempat yang gelap tiba-tiba penglihatannya berkurang atau pandangannya menjadi gelap. Adakah kesamaan dengan hilangnya tanda positif pada percobaan tadi? Jelaskan. Jawabannya, karena hal tersebut terjadi akibat sel batang yang mengandung pigmen pekat terhadap cahaya dan rodopsin, yaitu senyawa vitamin A dan protein. Jika terjadi cahaya terang, maka rodopsin ini akan terurai dan akan terbentuk kembali pada saat keadaan gelap. Nah, dalam waktu adaptasi tersebut, penglihatan mata akan berkurang, apalagi jika berpindah dari tempat terang ke tempat yang gelap. Dan oleh karena itu, bayangan benda pada bintik buta pun akan berkurang. 5. Dalam mengerjakan percobaan tadi, apakah mata Anda mengalami akomodasi? Apa yang dimaksud dengan akomodasi itu? Tentunya iya. Daya akomodasi mata ini adalah kemampuan otot-otot siliaris untuk menebakkan dan memipih kecembungan lensa mata yang disesuaikan dengan dekat atau jauhnya jarak benda yang dilihat dari mata. 6. Orang yang lanjut usia umumnya memakai kacamata. Jelaskan peranan kacamata tersebut. Jawabannya, kacamata yang dipakai oleh orang yang lanjut usia ini berlensa ganda, yaitu lensa cekung dan lensa cembung, di mana bagian yang berlensa cekung berfungsi untuk melihat bayangan benda yang jauh, sedangkan untuk bagian lensa cembungnya berfungsi untuk melihat bayangan benda yang dekat, sehingga bayangan tersebut bisa jatuh pada retina. Berikutnya, prosedur kerja kegiatan kedua. Pertama, potong-potong apel dan jahe dengan ukuran yang sama. Lalu, tanpa melihat, tentukan jenis makanan. Jepit hidung dengan menggunakan tangan, lalu masukkan apel dengan menggunakan tusuk gigi. Kemudian kunyah secara perlahan-lahan dan tentukan jenis makanan yang dimakannya. Lakukan hal sebelumnya pada bahan uji tanpa dijepit. Selanjutnya, hasil. Berikut ini merupakan tabel hasil pengamatan indera pembau. Ketika perlakuan hidung ditutup, untuk apel saat pertama kali dikunyah rasanya sedikit hambar, namun lama-kelamaan menjadi manis dan aroma apel pun tercium. Kemudian teksturnya agak lembek. Lalu untuk jahe saat pertama kali dikunyah terasa pedas jahe, kemudian semakin lama makin terasa dan aroma khas jahenya pun semakin tercium dan teksturnya agak keras. Kemudian perlakuan ketika hidung tidak ditutup. Nah, untuk apel saat pertama kali dikunyah langsung terasa manis dan aroma apel langsung tercium dan teksturnya hampir sama ketika hidung ditutup. Lalu untuk jahe saat pertama kali dikunyah langsung terasa pedas dan aromanya langsung tercium kuat dan teksturnya sama dengan ketika hidung ditutup. Berikutnya pembahasan. Nah, alat penciuman erat kaitannya dengan alat pengecap, bahkan disebut sebagai pengecap jarak jauh. Sehingga ketika memakan suatu makanan, aroma dan rasa akan terjadi bersamaan. Sejalan dengan hal tersebut, menurut Iswari 2018 halaman 49-53, dikatakan bahwa alat penciuman memiliki kepekaan yang luar biasa dan mampu merangsang reseptor penciuman, di mana reseptor penciuman ini bisa beradaptasi dengan cepat mengingat aroma yang terhirup oleh hidung. Pada permukaan lidah, terdapat tonjolan-tonjolan kecil yang peka terhadap rasa, dikenal dengan papila. Nah, dalam hal tersebut terdapat daerah sensasi rasa pada lidah yang berbeda, meliputi rasa manis terdapat di bagian depan, lalu rasa asin di bagian tepi, lalu ada rasa asam di bagian kedua sisi lidah, dan rasa pahit di bagian tengah lidah. Sehingga ketika memakan suatu makanan, kita dapat membedakan makanan satu dengan yang lainnya dari aroma dan rasa khasnya masing-masing. Terakhir, kesimpulan. Berdasarkan praktikum alat indera yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pertama, terlihat dan tidaknya tanda pada bayangan mata dipengaruhi oleh bintik buta dan bintik kuning pada bagian retina mata, di mana dalam bintik buta tidak terdapat sel batang dan sel kerucut sehingga menyebabkan penglihatan pada suatu tanda seolah-olah hilang akibat pembiasan cahaya yang jatuh di bintik buta tersebut. 2. Alat penciuman erat kaitannya dengan alat pengecap, bahkan disebut sebagai pengecap jarak jauh, sehingga aroma dan rasa akan saling beriringan ketika memakan suatu makanan.